membasuh di antara wajah cantik dan sendunya ini seakan menjadi pertanda betapa pilu dan getirnya jalan hidup yang dilalui oleh seorang Angelina Sondah. 10 tahun menjalani hidup di antara dingin dan kelamnya dinding jeruji penjara bukanlah hal yang mudah, apalagi sebuah impian. Namun, siapa menyangka hidayah serta berbagai pelajaran arti nilai hidup ia dapatkan tak terkecuali mengenakan hijab. Saya itu memutuskan untuk berhijab dan enggak buka tutup ya. Sekitar tahun keempat saya ditahan dan mulai melihat ke belakang betapa banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saya mulai ingin membersihkan diri saya. Saya melihat setiap kejadian demi kejadian lebih dalam perspektif keimanan saya, bahwa sesungguhnya setiap kejadian itu ada pesan dari Allah untuk diriku. Angelina Patricia Pinkan Sondah, rasanya predikat sempurna pantas disematkan pada diri wanita cantik ini. Betapa tidak, parasnya yang elok, prestasi dan gemilang, serta sosoknya yang pintar membuat semua mata tertuju padanya kala itu. Memulai karirnya sebagai putri kontes kecantikan, rasanya tak sempurna jika ia tak menggoreskan sederet prestasinya di dunia politik. Hingga pada akhirnya, di tahun 2004, ia berhasil menduduki kursi pemerintahan di Senayan. Sebagai anggota legislatif, gaung anti korupsi begitu gencar ia lantangkan dengan penuh semangat. Namun, siapa menyangka, sang promotor ikon anti korupsi ini justru tergelincir dengan kampanyenya sendiri. Angie tak mampu menahan godaan dunia politik dan terseret ke lembah hitam nestapa, korupsi. Angelina muda dan ternama, tersandung kasus mega korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang. Tragis, sang politikus cantik seketika berstatus tersangka. Ia turut berperan dalam penyusunan anggaran dan kasus suap 5 miliar rupiah. Karir dan citra yang dibangun dengan penuh perjuangan hancur tak bersisa. Penyesalan yang berujung vonis hukuman 10 tahun penjara. Anak sematawayang Angie yang harus menerima takdir sang ibunda tercinta tak bisa menemani masa kecilnya. Rupanya Allah begitu mencintai Angie. Dari dinding penjara itulah Angie pun mampu menghafal Kitabullah, ayat suci Al-Quran hingga 15 juz. Masya Allah. Ilmu agama yang ia dapatkan kerap ia ajarkan kepada para tahanan lainnya. Saat itu pula, Angie dikenal sebagai seorang guru ngaji penjara. Mengambil langkah berbeda dan berani tampil sebagai seorang muslim bukanlah tanpa risiko. Ketakutannya justru datang dari orang terdekatnya, ayahndanya sendiri. Ya, benar saja, belum sembuh kecewa sang ayah akan kasus pidananya, amarah ayahanda Angie kembali meradang saat mengetahui dirinya memutuskan menutup aurat dengan mengenakan hijab. Sekitar 6-7 tahun tidak pernah mengatakan kepada ayah saya bahwa saya ini berhijab. Jadi ketika ayah saya datang gitu ke lapas, saya bilang, oh iya saya ada acara pengajian gitu. Ya memang harus mengenakan baju muslim. Barulah ayah saya menanyakan gitu, kamu mau bebas dengan hijabmu ya, dengan kerudung gitu maksudnya ayah saya tuh ya. Saya baru menelpon ayah saya tuh 3 hari sebelum saya bebas dan saya mengatakan bahwa saya minta maaf kepada ayah saya minta maaf kepada keluarga besar dan saya bilang bahwa saya akan bebas dengan menggunakan jilbab. Menjalani hari dengan ikhlas dan penuh syukur, 10 tahun terasa begitu cepat. Hari kebebasan yang ditunggu-tunggu pun datang. Menghirup udara dunia luar dan melepas rindu dengan keluarga adalah hal yang paling ia nantikan.
Angie pun hadir sebagai manusia yang baru. Label seorang pendosa pun terganti dengan seorang muslimah. Kini, bukanlah waktunya untuk balas dendam dengan keadaan. Ia hanya ingin kembali menata hidupnya bersama sang buah hati tercintanya. Kiono kecilnya kini tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tampan. Emang, aku udah bersyukur banget sekarang bisa dekat sama Mami, bisa beraktivitas sama Mami. Tapi maaf ya Mam, kalau aku bikin kecewa, bikin Mami sedih, bikin Mami marah-marah. Doain Kenu ya Mam supaya Kenu jadi anak yang soleh. I love you Mam. Mudah-mudahan Allah jabah semua doa kita. Insya Allah Kiano jadi anak yang kuat, anak yang soleh. Ingat Kiano kan mau nyenengin Papa Haji kan, jadi Kiano harus benar-benar bisa untuk membuktikan ke semua orang yang mungkin juga menghina kita, bahwa Kiano pasti bisa. I love you. Menjalani hidup baru, bayang-bayang kehadiran sang belahan hati almarhum Ajima Said pun sangat dirindukannya. Sosok yang menjadi penguat dikala semua dunia menghujat dan menyingkirkannya. Kini, wujud cinta kepada sang suami hanya bisa ia sampaikan melalui hantaran doa yang dipanjatkan menembus surganya. Kalau sama Mas Aji, aku memang sangat mencintainya. Ya. Karena kita juga memulai rumah tangga tuh benar-benar dari yang nol. Kita nggak punya apa-apa. Mas Aji juga pada waktu itu lagi terpuruk, gitu ya. Aku dan Mas Aji itu hanya punya rasa cinta lah. Aku kan menikah tidak memberitahukan orang tua saya. Jadi aku mau membuktikan juga bahwa aku dan Mas Aji itu bisa menjalani rumah tangga ini. Walaupun akhirnya Mas Aji meninggal ya. Aku sendiri ngejalaninnya. Cuman aku rasa ketika aku di dalam juga dan aku masih sekarang ya, aku selalu yakin bahwa Mas Aji itu sebenarnya ada. Aku selalu yakin bahwa Mas Aji itu sebenarnya ada. Angie yang dulu bergelimang harta, kini harus berpuas dan mensyukuri atas kesederhanaannya. Segala pekerjaan ia lakukan demi menjemput rezeki dan ridho sang ilahi. Salah satunya dengan berjualan nasi kuning. Wah, aku tuh pengen banget nyenengin anak aku gitu. Jadi makanya kalau misalkan apapun orderan itu aku pasti ambil walaupun kadang-kadang aku capek ya. Tapi bagi aku tuh yang penting aku bisa bayar sewa bulanan karena aku masih nginep di orang tua aku gitu ya. Aku jalanin gitu demi anakku. Aku nggak usah beli apa-apa yang baru, gitu kan. Yang penting anak aku bisa. Dia nggak merasa terkucilkan di dalam lingkungannya, gitu. Masa demi masa berlalu sudah. Kemenangan sudah ia dapati. Saatnya berpotret diri berbenah dari segala keburukan. Semoga amal kebaikan menjadi bekal dan saksi di padang pengadilan. Amin, ya Robbal Alamin. Jadi kalau misalkan saya lagi sedih, ngerasa nggak kuat, saya lantunkan ayat-ayat ini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Qul mu'minina liyasnadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukabiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika fawzan azima. Sadaqallahul azim.